sorry. Maybe you didn't get the point. Is a rotten egg. Oh, that's really original. Mau lihat apa? Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Espero que siempre esté sano y bendecido con sustento. Amin. Yang artinya semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kang Pilem. Kali ini kita akan kembali ngebahas film bertemakan air, namun bukan air laut, melainkan air tawar. Film ini berjudul Piranha tahun 1978. Meski film ini tergolong pada masa purba, namun tidak akan menghilangkan ketegangan pada diri kalian. Tanpa berlama-lama dan spoiler terlalu banyak, langsung aja kita gaskan. Berhubung kopi belum beli, jadi kita ngeteh dulu ya, biar bisa merasakan bahwa hidup itu tak selalu pahit namun juga manis. Asik. Film ini diawali memperlihatkan seorang remaja bangor yang sedang berlibur di suatu desa. Entah apa yang hendak mereka lakukan dengan cara merusak pembatas sebuah pabrik. Namun perbuatan ini sungguh menginspirasi orang lain. Namun perbuatan ini sungguh tak layak dicontoh oleh orang lain karena sangat merusak moral anak muda di zaman yang edan ini. Ternyata hal yang ingin dilakukan dua kekasih ini adalah mabar atau mandi bareng, karena seharian asrak-usruk di hutan berlibur membuat semua perkakas serasa gatal dan tidak terkendali. Lalu mereka nyemplung ke kolam pabrik tersebut dengan perasaan riang gembira. Sampai tiba beberapa menit si cowok merasa ada yang gigit, dia pun marah ke cewek. Hei, kamu nakal ya. Nah seperti itu. Si cewek pirang yang merasa tidak serendah itu harga dirinya, wayo, menolak penistaan dari sang batang. Dan pada akhirnya There's something in here! David! 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 Woo! Ya, mereka pun tentram di kolam tersebut. Film Piranha pun baru dimulai. Kemudian scene memperlihatkan seorang yang bernama Maggie. Ini orangnya, dia adalah seorang wartawan sekaligus teman dekat dari dua pemuda yang hilang ditelan oleh air. Maggie pun berada di bandara karena ingin pergi ke suatu pedesaan menyelidiki teman-temannya yang tidak ada kabar sama sekali. Kemudian scene pun berpindah ke suatu pedesaan yang asri dan nyaman. Di sanalah hidup beberapa orang bernama Paul dan Jack si kumis putih. Pada saat itu juga Maggie sampai di lokasi dengan menggunakan mobil yang terlihat seperti sudah kadaluarsa. Dan mereka pun bertemu satu sama lain. Setelah ngobrol beberapa abad, akhirnya Paul dan Maggie sepakat untuk mencari dua pemuda yang mungkin tersesat oleh kehidupan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah bekas pabrik yang terbengkalai dan menemukan sebuah liontin yang ia kenal. Dengan perasaan khawatir, Maggie dan Paul pun mencari ke penjuru pabrik. Namun bukan sahabatnya yang ia dapat, malahan seorang yang ingin mencoba membunuh mereka. Ternyata kenapa sang kakek ini marah karena Maggie dan Paul mencoba menguras air penampung ikan yang kembang biakan beliau ini dari masa penjajahan. Setelah air terkuras, pasti air ini menuju pembuangan yang tepat mengarah ke air sungai. Dan di sanalah Maggie dan Paul menemukan tulang layaknya seorang manusia. Di saat itulah kakek tua ini mengambil mobil Maggie dan segera meninggalkan tempat tersebut. Oh, shit. Namun karena otak masih belum respon akibat benturan, akhirnya beliau oleng dan terguling menyebabkan pingsan. Dan mereka pun membawa ke tempat Paul untuk dicerca pertanyaan seperti mulutnya netizen. Easy now, easy. You're so tense. You're so tense. Singkat waktu, Paul pun membawa kakek itu yang ternyata seorang ilmuwan peneliti ikan piranha dan mengembangbiakan secara ilegal, menyebabkan ketidakjujuran membawa bencana ke seluruh umat manusia. And they walked right in front of a point.
Dan akhirnya Paul serta Maggie mengetahui di balik penelitian ini banyak pemerintahlah yang bermain atas wewenangnya. Tanpa berpikir dan menggunakan otaknya secara maksimal, membuat nafsu merubah sisi kemanusiaannya menjadi sisi jahanam. Dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban kemunafikan ini. Paham? You get bit? Ouch! You want me to help? No, you better stay. Paul pun yang kebetulan berada di sungai mencoba menolong seorang anak yang ayahnya sudah dimakan piranha. Namun sang ilmuwan tanpa diduga meloncat dari rakit dan tiba-tiba ya, beliau jadi santapan piranha demi menyelamatkan seorang bocah, dan mungkin ini salah satu penebusan dosa dari beliau karena banyak membuat orang lain menjadi korban akibat penelitiannya yang mengembangkan piranha yang sangat buas. Alih-alih selamat, malahan rakit mereka mengalami kehancuran. Mereka pun terdesak karena tali menjadi santapan piranha. Sebab tubuh ayah si anak ini selalu mengeluarkan darah, namun mereka berhasil selamat. Sleeping through there, eating away at the lashing to get to it. There's something under us. Setelah Paul selamat bersama Maggie, dia pun memberitahukan kepada media dan publik bahwa di sungai banyak terdapat piranha yang akan segera menuju bendungan tempat anak-anak liburan. Namun pihak pemerintah menganggap Paul serta Maggie halu dan menyebarkan berita hoak yang konsekuensinya mendekam di penjara tanpa ada cross check dan penelitian terlebih dahulu. Karena bosan dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, akhirnya Maggie dan Paul berusaha kabur untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman piranha yang sedang bermigrasi menuju bendungan. Come on, I'd have thought you could get a man's pants off quicker than that. Come on, I'd have thought you could get a man's pants off quicker than that. Terlihat jiwa sosial yang sangat tinggi dari Maggie serta Paul, sampai-sampai keselamatan dirinya berada di jalan enggan ia hiraukan karena membantu orang lain lebih bijak daripada menghancurkan harapan hidup orang lain. Nah itu. Iya, nampaknya usaha Paul memperingatkan warga sipil dan anak-anak tidak berhasil. Di saat Paul masih di jalan bersama Maggie, piranha sudah beringas memangsa kulit kecil anak-anak yang tidak berdosa dari kelalaian pemerintah yang buta akan keadilan. Oyo. Ketika para sahabatnya jadi santapan, ada seorang anak yang bernama Suji. Ternyata dia adalah anak dari Paul dan segera mencoba menolong ibu gurunya yang terperangkap di sungai itu. Sesampainya di sana, Maggie pun kembali menghubungi pihak resort. Namun semua itu sia-sia, pengaduan Maggie hanya dianggap sebuah lelucon oleh mereka. Listen to me. Look, please, before... Thank you. Lalu scene pun berpindah ke wisata air yang tidak tahu menahu serangan piranha telah menyebar di beberapa tempat. Nampak seorang penyelam pun menjadi korban serta 3 orang wanita bermain wakeboarding. Wayo. Mereka mengalami penemuan mayat yang nampak aneh dimakan sesuatu yang misterius. Alih-alih mengindahkan tanda bahaya di air, justru temannya mempercepat speedboat dengan cara zigzag agar si pelancar terjatuh ke dalam air. Karena
Karena komunikasi yang kurang bagus, akhirnya para cewek ini mengalami kecelakaan yang hebat. Heka benar lah ya bujur. Dan tempat wisata air pun menjadi lautan berdarah. Polisi yang sok jadi pahlawan pun menyelamatkan warga menjadi korban keganasan piranha. Pada saat itu juga Paul dan Maggie sampai ke resort wisata dan bergegas menggunakan speedboat ke salah satu pabrik untuk menghentikan keganasan piranha dengan cara melepaskan cairan kimia ke sungai. It's all flooded. The control booth is underwater. Paul pun berbicara kepada Maggie, andai dalam penyelamatan hitungan mencapai 100 detik, segeralah mengeluarkan dirinya dari dalam air. Paul pun menyelam. 5, 6. Setelah sampai di pembuangan limbah cairan kimia, Paul pun mencoba sekuat tenaga. Tiba-tiba piranha datang dan membuat Paul sangat ripuh oleh keadaan. Namun karena Paul sangat baik, jujur dan rajin menabung, akhirnya bisa melepaskan cairan kimia tersebut. Meski piranha sudah mati, pihak kepolisian pun masih menyelidiki siapa saja yang bertanggung jawab atas musibah ini. Basilah tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah meski dalam hidup Anda selalu diremehkan dan selalu tidak mendapatkan kepercayaan, buktikanlah bahwa Anda adalah orang yang hebat, pekerja keras, sayang orang tua, serta memiliki komitmen untuk melawan ketidakpastian menjadi kesuksesan. Saya Irfan, salam ngopi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.